Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang untuk persilakan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah ini dengan mendeklarasikan Mazmur 91. Dan dengan iman kita perkatakan Mazmur ini digenapi dalam kehidupan kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantu kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Bapa, kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Besar perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau mati, Kau bangkit, dan Kau naik ke surga-Mu yang kekal. Menyiapkan tempat terbaik-Mu bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama angkat suaramu, katakan. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Lebih sungguh lagi katakan, perbuatannya besar. Sungguh besar perbuatan-Mu Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah. Mari kau yang merasakan kebesaran Tuhan, sama-sama katakan. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah. Sekali lagi katakan, perbuatannya besar, besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah. Ini perkataan iman setiap kami Tuhan. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah. Mari sambil angkat tanganmu, sama-sama katakan. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, sungguh besar perbuatan-Mu, besar, pujilah. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, katakan. Perbuatannya perbuatannya besar. Apapun yang kami alami Tuhan, kami mau tetap katakan, besar perbuatan-Mu dalam hidup kami. Pujilah. Sekali lagi, perbuatannya besar. Oh, sungguh besar. Katakan, pujilah namanya. Namanya, terpujilah nama-Mu. Namanya. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biar terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami datang membawa sembah kami hanya kepadamu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang bangkit.
Jangan ada yang berdiam diri. Kau ku sembah. Haleluya. Uriala mana nama Shana nama Mari hidupkan rohmu hari ini. Sembah Dia, Yesus, Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat pujianmu, nyatakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Come on, let us sing all the glory. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Come on, church, sing it loud. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Mari serukan namanya. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forever. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore, Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom.
Saya juga rindu menyapa yang sedang menyaksikan ibadah melalui live streaming. Shalom. Dimanapun tempat saudara berada hari-hari ini. Hari ini adalah hari yang spesial saudara. Meskipun ibadah terakhir, saya percaya anggur terbaik Tuhan sediakan di akhir pesta. Amin. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus berbicara tidak hanya kenaikannya, tapi ada satu peristiwa baik, yaitu Tuhan menyiapkan surganya buat saudara dan saya. Amin. Bagi setiap kita yang percaya, kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu sama-sama. Kita nyanyikan lagu ini. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kasih kemuliaan semuanya buat Tuhan. Come on. Jemaat GBPRJ, tepuk tangan di atas kepala. Come on. Hey. Haleluya. Mari seluruh di ruangan ini angkat suaramu. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari sama-sama katakan. Allah bangkit, bersorak. Mari bersorak buat Tuhan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Sebab musuh telah dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mari bersama nyatakan. Kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari dengan iman katakan. Allah bangkit, bersorak. Bersorak, come on. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersorak. Mari sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari sambil angkat tanganmu, lambaikan. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat.
Tuhan kita. Dia naik ke surga. Haleluya. Yang percaya dan kuasa dalam nama Tuhan, katakan haleluya. Katakan yes. Go one more time. Hey. Bapaklah di tengah-tengah kita, bersama dengan kita. Namanya yang ajaib. Come on, sing this song.
if you really love the Lord, put your hands together. Come on, Kalau saudara somebody. benar-benar mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangan seperti If you ini. really love Jesus, say hallelujah. Kalau saudara benar mengasihi Tuhan, katakan I haleluya. didn't hear you. I didn't hear you. Saya belum dengar saudara. If you really love Jesus, say hallelujah. Kalau saudara benar-benar mengasihi Yesus, katakan haleluya. Let's sing this song together. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Are you ready? Saudara siap? Let's do it. Let's do it. Okay. Say, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancur dalam nama Yesus. Amin. Domba. Everybody sing it again. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kuasanya dihancurkan di dalam nama Yesus. Yes, hallelujah, hallelujah. Can you help me sing? Come on, sing it, sing it. Oleh darah, yeah, hallelujah. Woo. Hey, oh, kuasanya di dalam nama Yesus. Sekali lagi say, oleh darah anak domba, hey, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan di dalam nama Yesus. God is good, amen. Tuhan itu baik, amin. He is so great. Dia begitu besar. He is so awesome. Dia begitu luar biasa. He will never fail you. Dia tidak akan pernah melimpahkan saudara. Soalnya Tuhan kita, Tuhan setia, layak dipuji. Amin. Oh, Rebo Shandabaya. Tuhan kita kudus. Amin. Nggak main-main nih. But we have to declare it with our mouth. Tapi kita harus mendeklarasikan dengan mulut kita. Like this. Seperti How ini. great is our God. Sing with me, how great is our God. Yes, and all will see how great is our God. Can you sing it one more time? How great is our God. He is amazing. Oh, hallelujah. And all will see how great is our God. Now, panggil nama Yesus. Come on, sing his name. Jesus' name above all names. You are more than worthy, Lord, of our praise. And my heart will sing how great is our God. Can we sing it one more time? Panggil nama Yesus, Jesus' name above all names. You are worthy of. You are more than worthy, Lord. And my heart will sing how great is our God. Can we sing it one more time from the top? Just one more time.
sing how great, oh yeah, is our God. Now sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Deklarasikan sekali lagi, how great is our God. He is so great. Hallelujah, Lord. He is great. Sing, all will see how great. How great, all will see how great is our God. Hallelujah. You are awesome, Lord. Engkau luar biasa Tuhan. You are great, oh God. Engkau besar, Tuhan. Hallelujah. He is not only great. Dia bukan hanya besar saja, He's not only great. bukan hanya besar saja, He is worthy to be praised. dia juga layak untuk dipuji. Not for what he can do, Bukan untuk apa yang Tuhan bisa lakukan, but for who he is. tapi karena siapa dia. Maha besar. Amin. He is almighty. Dia berkuasa. Mari kita nyanyi bersama-sama. Say this. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja di atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja, namamu besar termulia. Sekali lagi, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja, namamu besar termulia. Sekali lagi deklarasikan, layak,
All the glory, Lord. All the honor, Lord. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Sekali lagi oleh darah Yesus ku bebas. Amin. Kuasanya di Kalvari. Oh Lord, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku Say, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Say ku bebas. Amen, amen. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Sekali lagi ku bebas. Ku menang karena apa? Kasih-Nya padaku dan hidupku sing oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku. Now wait a minute. Help me say, oh, the blood of Jesus. Can you help me sing, oh, the blood of... Oh, iblis nggak suka nih. Oh ya, oh, the blood of Rebecca. It washes white as snow. You know the devil is a liar. Iblis adalah pembohong. Oh, the blood of Jesus. Just call upon the blood. Panggil saja darah Yesus, saudara. I'm protected by His blood. Aku dilindungi oleh darah Yesus. You are protected by His blood. Saudara dilindungi oleh darah Yesus. White as snow. Now singers, help me say. And there is power in the blood. Mari kita deklarasikan. Ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darah Yesus. Roh-roh jahat kemasel di dalam nama Yesus. Jangan takut buat iblis, jangan takut buat Satan, jangan takut lagi. Why? Kenapa? Soalnya there is power in the blood of Ada kuasa dalam darah Yesus. There is power in the blood of Jesus. Iblis datang, iblis lihat, roh-roh jahat datang, mereka lihat ada darah Yesus, mereka kabur. Rebokanda bayanda. Tapi juga nih. There's also healing in the blood of Ada Jesus. kesembuhan dalam darah Oh Yesus. ya, healing in the yang sakit di sini. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Jangan malu-malu, jangan pikir kecil. Tuhan kita besar. Nggak ada satupun dia nggak bisa. Oh, rebokoshendaba. There is healing in the blood Ada kesembuhan dalam of darah Yesus. Jesus. There is healing in the blood of Jesus.
Yesus. Rebabakanda shandaralaba. Oh, it washes white. No, please break it down. This is important. Ini There sangat is penting. love in the blood of Ada kasih dalam darah Yesus. Jesus. There's love in the blood. Ada kasih dalam darah Yesus. Some of you are here, you need the love. Beberapa dari saudara di sini membutuhkan kasih. You need love right now. Saat ini saudara membutuhkan kasih. You see, I see people crying right Saya melihat now. orang-orang menangis. There is love in the blood. Ada kasih di dalam darah Yesus. You are not alone. Saudara tidak sendirian. Of Jesus really loves you, yeah. Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi saudara. Don't give up, Jangan menyerah. don't give in. Jangan It menyerah. washes white as snow. Menyucikan lebih putih dari salju. It washes white as snow. It really washes. It washes white as snow. Hallelujah. Hallelujah. Oh, it washes white as snow. Dia menyucikan kita lebih putih dari salju. Terima kasih Abba Bapa. Terima kasih Yesus. Now we know that God loves us, Kita tahu Tuhan mengasihi kita. but I think it's time, Saya rasa sekarang waktunya now that we know that there's love in the blood of the Lamb, kita tahu ada kasih dalam darah Yesus. that we from our heart to His heart, Kita dari hati kita ke hatinya Tuhan. that we tell Him, Kita katakan sama Tuhan, Lord, I love you too. Tuhan aku juga mengasihi. Lord, you're my number one, yeah. Tuhan Engkau nomor satuku. You are the one I live for. Untuk Engkaulah aku hidup. You see, I feel it in my spirit. There are so many right here, right now. Saya rasakan who dalam need roh this. saya rasakan begitu banyak yang membutuhkan ini. You are actually disappointed with God. I'm just saying how it is. Saya hanya katakan saja, saudara sebenarnya kecewa sama Tuhan. You are here because you're faithful, Saudara ada di sini karena saudara setia. but you are disappointed. Why did God let that happen? Tapi saudara kecewa kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi. But my baby child, says the Lord, Tapi anakku, kata Tuhan, I got your back. akulah yang mengcover. I will help you through this season. Aku yang akan menolongmu melalui masa I ini. love you, yes I do. Aku mengasihimu, kata Tuhan. But before we do that, Tapi sebelum kita lakukan itu, just let us proclaim it and tell him also. Kita Say, proklam dulu, kita I katakan, love you, kita mengasihi I Tuhan. love you, I love you. Come on, just tell him. Katakan I sama Tuhan, love you, aku I mengasihi. love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart is follow wholly after you. I love you, I love you, I love. Come on, tell the Lord that you love Him. Katakan sama Tuhan, saudara mengasihi Tuhan. I am lost without Jesus. Aku kehilangan tanpa Yesus. I would have been dead already a long time ago. Karena aku sudah mati waktu yang lalu. Mari kita nyanyi sekali lagi. Come on, say I love you. I love you, I love you. Yes, I do. I love you, I love you, I love you. Oh, I love you, I love you, I love you. And my heart is filled. It's follow. Oh, wait, break it up, break it up. Andre said, I love you, I love you, I love you. Andre loves you, Lord. I love you, I love you, I love you. Your children loving you. Anak-anakmu mengasihimu, Tuhan. Hallelujah. Yes, Lord, yeah. Now, Margaret, say, I love you, I love you.
Tell the Lord, yeah. love you, Baba, I sharalaba. love you, Jesus, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will fall Oh, yeah. only I. Now, wait a minute. Tunggu We just sebentar. told the Lord that we really love Him. Tadi kita katakan sama Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. But God wants you to know, my baby child, I love you too. Tapi Tuhan juga mau saudara tahu kalau I Tuhan mengasihi made you, saudara. I create you, and I love you. Aku menciptakanmu, aku My mengasihimu. heart is filled with so much love for you. Hatiku penuh dengan kasih, kata Tuhan, untukmu. My baby child, Anakku, you have no idea how much I love you. kamu tidak tahu seberapa besar aku mengasihimu, gave kata my Tuhan. only son to die for you. Aku mengirimkan anakku yang tunggal untuk mati That's untukmu. how special you are to me. Itu seberapa spesialnya saudara di Now mata Tuhan. how do you think I'm gonna let you fall when I love you so much? Bagaimana saudara saya bisa membiarkan kamu jatuh, kata Tuhan. Aku begitu mengasihimu. Baby child, don't give up. Anakku, jangan menyerah. Daddy is here, Abba Bapa is here. Abba Bapa I'm ada di right sini. here, I love you. Dan aku mengasihimu, kata Child, I Tuhan. love you. Anakku, aku mengasihimu. Oh, Daddy is here, Papa is here, Bapa ada di sini. Abba is here. Child, I really love you. Aku sungguh-sungguh mengasihimu. I love you. Aku mengasihimu. Say, you're the apple of His eye. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Don't forget you like a pearl in His hands. He Jangan lupa loves saudara you. sebagai mutiara di tangan Tuhan. God will never throw you away. No, Tuhan tidak akan no, pernah no. membuangmu. People have disappointed you, Mungkin orang-orang telah but mengecewakanmu, God will never disappoint you. tapi Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Oh, my baby child, Anakku, I really love you. aku sungguh-sungguh mengasihi. I really care for you. Don't give up. Jangan Don't menyerah, give in. jangan menyerah anakku. I really love you. Aku sungguh-sungguh mengasihimu. Jesus loves you. Yes, I know this. Tuhan Yesus mengasihimu. Hallelujah. Ya Tuhan. Koraba shede karababa. Shede karababa. Kami janji Tuhan, kehormatan, kemuliaan, keagungan, kebesaran, kejayaan hanya bagi nama-Mu. Amen. Engkau layak terima itu Tuhan. There is none like you Lord. Makasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati. Kami tahu ibadah ini diberkati bukan karena acara, program, fasilitas. Tapi ibadah ini diberkati karena Tuhan ada bersama kami. Disertai Tuhan, itu sungguh segala-galanya buat kami. Kami tak ingin yang lain. Disertai Tuhan, itu cukup buat kami. Roh Kudus, ambil alih semuanya. Ambil alih semuanya. Kami tahu Tuhan, Kau Raja yang luar biasa. Bersuaralah sekarang, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Hamba yang tidak memiliki apapun, semua yang ada pada hamba-Mu, itu asalnya dari Tuhan. Terima kasih, kami janji tarian, nyanyian, musik, pujian kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Karena untuk itulah kami dipanggil. Bagi-Mu hormat, pujian, pengagungan, kejayaan, kemuliaan, kebesaran dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mencintai, siap pendengar, ditegur, dikuatkan untuk jadi berkat. Mari katakan. Amin.
Silakan duduk kembali. Kasih aplaus buat Pastor Tilio, buat tim Praise and Worship. Sudah diberkati? Luar biasa ya. Saya rasa saya makan kenyang sekali hari ini ya. Maksudnya apa ya, hadiratnya, sukacitanya. Thank you Pastor Tilio. Ini first time ketemu Pak Pendeta, tapi saya rasa spirit kita bayangkan nyambung sekali ya. Saya bukan orang yang apa ya, agamawi enggak, tapi bayangkan istri saya sama anak saya berkata, siapa itu yang mimpin, diurapi sekali ini. Anak saya kan anak yang apa ya namanya, juga kayak saya. Ya bukan karena dia pernah sekolah di Australia dalam anugerah Tuhan, bukan. Tapi saya ajar dia, kekristenan itu memang cara hidup, bukan cara kebaktian kan. Kristen itu gaya hidup, bukan gaya kebaktian. Tapi dia bilang, Pap, saya tadi di online service-nya PRJ diberkati banget. Ya, nah, oke, saya baru tahu istrinya, bayangkan, namanya Ibu Mia Audina. Kalau saudara tahu ya atlet bulu tangkis lah. Cuman saya pangling kan, dulu rambutnya pendek, sekarang panjang. Tapi memang istri pendeta jarang yang pendek-pendek sih, biasanya panjang. Kecuali istrinya Rubin Ong, dia rambutnya pendek terus. Karena dia bilang begini, ngirit sampo Pak saya ya. Nah, itu alasannya, dia rohani juga sih ya. Oke. Karena ini adalah hari kenaikan, ya, Ascension Day. Jadi saya akan khotbah ya di situ tentang kenaikan kan ya. Nah, tadi pagi saya sudah bicara bahwa ini adalah fase glorification. Ini fase dimuliakannya Tuhan Yesus. Nah, please begini, mari jangan lihat Yesus itu hanya sekedar penebus, apalagi tukang kayu, manusia biasa. Enggak. Dia sekarang ini adalah, coba bayangkan, ya dari dulu, dia itu raja segala raja. He's the king of kings. Amin. Dia raja segala raja. Kita tidak main-main loh Bapak Ibu. Ya. Nah, sayang teologi kita kadang-kadang berhenti pada penyaliban Tuhan. Dia bangkit dari antara orang mati. Oke. Tapi kalau nggak sampai pada ini, dia yang disebut dengan inaugurasi. Inaugurasi itu adalah apa itu? Bahwa dia memang raja, dia dimuliakan. Ya. Jadi jangan berhenti teologi kita hanya, oh ya, dia mati, oke. Dia kemudian bangkit, oh ya jelas, mau dikalahkan. Tapi kita jangan lupa, ya, bahwa dia adalah raja yang mengendalikan semuanya. Dia sekarang ada pada tempat yang sangat tinggi, di mana semua ditaklukkan di bawah kakinya. Ya, nah nanti saya beritahu, karena seringkali orang Kristen begini, Tuhan itu menantikan kita melakukan sesuatu, sementara kita hanya menantikan dia datang. Nah, siapa yang tunggu siapa kan? Tuhan menantikan kita bergerak sekarang ini. Makanya betul, waktu Yesus mati, murid-murid lari. Waktu Yesus bangkit, murid-murid sembunyi. Tapi begitu dia naik, murid-murid bergerak misi. Saya ulangi lagi, waktu Yesus mati, murid-murid lari ketakutan. Waktu dia bangkit, murid-murid sembunyi. Karena takut diketahui oleh orang Romawi kan. Makanya Yesus seringkali muncul di ruangan yang tertutup, terkunci rapat. Tiba-tiba dia muncul, damai sejahtera bagi kamu. Tapi kemudian waktu Yesus naik ke surga, misi mulai dijalankan, murid-murid bergerak. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, saya nggak akan beranjak dari pasal 24 Lukas, tetap yang sama. Tapi sekali lagi saya jarang khotbah yang sama. Bapak Ibu yang memang jemaat di PRJ tahu ya, dari pagi sampai siang 3 kali dulu, saudara punya 4 kali ibadah. Ya, saya khotbah berbeda terus. Ya disuruh sih khotbah sama saja nggak apa-apa Pak Rubin. Tapi nggak tahu, saya suka merenung, saya suka persiapan, tapi konteksnya tetap. Cuman saya akan ambil beberapa hal saja. Hopefully ini menjadi perenungan buat kita. Nah, di ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Ya, jadi Lukas 24, boleh multimedia tampilkan. Ya, thank you. Nah, thank you ya, di monitor saya juga ada. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan apa? Memberkati mereka. Menurut saya baca Alkitab berulang kali. Hanya 2 ayat saja yang ditulis Yesus itu memberkati murid-muridnya. Ya, yang pertama adalah waktu Yesus memberkati anak-anak. Tapi yang kedua adalah ayat ini. Oh, dia sumber berkat.
Ya, tapi secara harfiah, secara kata-kata ditulis Tuhan memberkati. Ini hanya dua saja, yaitu memberkati anak-anak dan memberkati murid-muridnya. Jadi ini ada sesuatu yang sangat ganjil. Ya, not usual begitu. Ada sesuatu yang aneh. Tapi nanti saya akan sampaikan beberapa hal. Nah, kemudian ayat yang ke-51 dikatakan begini. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, ayat yang ke-52. Nah, ini dia. Jadi saya meyakini begini, antara berkat dan penyembahan itu paralel. Ya, antara berkat dan penyembahan itu paralel. Tapi saya kalau ngomong berkat, saya tidak mau fokus ke uang. Oh iyalah, uang itu cuma bagian kecil dari berkat. Ya, berkat itu apa? Tadi pagi ibadah 2 kalau nggak salah, saya sudah jelaskan, berasal dari 2 kata. Yang pertama barak. Barak itu adalah praise, pujian. Dalam pujian ada beberapa kata, 7 kata. Misalnya todah, kemudian proskuneo, dan beberapa yang lain. Saya tidak usah jelaskan. Ya Bapak Ibu bisa belajar itu. Tapi ada kata kedua daripada berkat, namanya adalah berkah. Ya itu bahasa Arab itu sebenarnya. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu sebetulnya bahasa satu ibu sebetulnya. Ya dekat-dekat lah ya. Nah kata berkah itu artinya adalah Tuhan lagi ngomong begini. I will work in you and I will work to you. Saya ingin bekerja di dalam kamu dan saya ingin bekerja melalui kamu. Makanya kata berkat itu artinya begini. God at work, Tuhan bekerja. Kalau Tuhan bekerja dan menyertai kita, saya beritahu buat Bapak Ibu, kaki kita kemanapun pasti Tuhan sertai. Tangan kita melakukan apapun, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Saya punya jaringan misi, salah satunya ada di satu kota di Makassar. Kota Makassar, di salah satu tempat di Sulawesi. Jadi saya dengan tim membangun jaringan misi sudah puluhan tahun. Ya hampir di seluruh Indonesia, terutama untuk generasi muda. Kita ada yayasan namanya ISRA, Indonesia Sejahtera. Karena kita mau bangsa kita sejahtera. Kita punya slogan di ISRA begini. Tidak perlu berkuasa untuk menjadi penguasa. Tidak perlu menjadi penguasa untuk berkuasa. Oh saya terbalik, makan apa tadi ya? Tidak perlu menjadi penguasa tidak perlu menjadi penguasa untuk berkuasa. Enggak perlu. Kalau kita sejahterakan orang lain, otomatis kita berkuasa. Nah, slogan yang lain lagi ada begini, orang Indonesia asli bukan karena dia lahir di Indonesia, tapi karena Indonesia lahir di hatinya. Sorry ya, boleh lahir di Indonesia, tapi kalau Indonesia tidak lahir di hati kita, aduh, bahasa kerasnya nih, orang cuma ngambil di Indonesia, tapi tidak buat apa-apa buat negeri ini. Ya, itu namanya mental ngontrak itu. Ngontrak itu begini, kalau rusak tidak peduli, ngontrak. Terus mentalnya mental apa? Mental cari enak saja. Begitu ada apa-apa lari tinggalkan Indonesia. Pak Rubin tidak pernah ditawari ke luar negeri. Beberapa kali Pak Ibu untuk mengembalakan. Tapi memang calling saya tidak ke sana. Ya gak salah orang pelayanan di luar negeri. Teman-teman saya banyak yang pindah ke luar negeri. Tuhan panggil memang. Tapi di sana pun ngelayanin orang Indonesia lagi. Ya jadi saya bilang kamu tidak bisa kemana-mana. Memang kamu tugasnya untuk melayani orang Indonesia. Event itu ada di Australia, ada di Amerika, ada di mana terserah. Tapi memang betul orang Indonesia asli bukan karena dia lahir di Indonesia, tapi Indonesia lahir di hatinya enggak. Makanya mau sipit kulit putih, kalau Indonesia lahir di hatinya, dia akan peduli dengan negeri ini. Nah, saya punya teman, ya Bapak Ibu juga punya teman. Ya kan? Enggak cuma saya, cuman maksud saya ini teman saya. Ya ampun, lulus SMP nggak bisa sekolah karena keluarganya menganggap dia nih anak yang nggak pinter. Oh iya, anak nomor 10 dari 12 bersaudara. Dan yang luar biasa begini, gagal terus dalam bisnis sebelum mengalami Tuhan. 10 kali bangkrut sampai orang cap dia anak sial. Itu nggak enak banget itu. Tapi siapa sangka Bapak Ibu, sekarang dia punya 16 mall, 2 hotel. Theme park ada beberapa. Ribuan orang weekend itu store uang miliatan sama dia. Ya. Orangnya sederhana banget. Bisnis gak pakai utang. Pembayar pajak nomor berapa di kotanya dia.
Sebelum ada tax amnesty. Makanya dia bilang, udahlah pengusaha, kalau soal sisi ini masih belum beres soal duit, udah gak usah khotbah-khotbah lah. Ya, tapi yang luar biasa Bapak Ibu tahu nggak? Hatinya untuk Tuhan luar biasa. Oh iya, sampai saya bilang begini, Bapak itu ya, pegang apa saja, sampah bisa jadi emas. Sementara orang seringkali punya emas jadi sampah hidupnya. Jadi orang kalau disertai Tuhan Bapak Ibu, wah, memang beda-beda. Tapi dia tahu tujuannya untuk apa. Nah, saya tidak akan banyak cerita apa yang dia lakukan. Powerful. Menurut saya kalau ada orang yang pelayanannya luar biasa, salah satunya orang ini. Ya, ini teman dekat saya. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya tadi sudah katakan antara berkat dan penyembahan itu paralel. Makanya orang yang menyembah Tuhan, percayalah, pasti disertai Tuhan. Saya sekali lagi nggak ngomong uang ya Bapak Ibu ya. Uang itu bagian kecil saja. Oh, berkat itu luar biasa. Hikmat itu berkat. Oh iya, hikmat itu berkat. Hikmat itu kan berasal dari kata dasar Sofia. Ide pemikiran yang tajam sepikiran dengan Tuhan. Makanya orang punya hikmat, punya strategi. Orang punya strategi menang dalam pertempuran. Orang menang dalam pertempuran akan menaklukkan. Kenapa orang menaklukkan? Karena menang dalam pertempuran. Karena dia punya strategi, karena dia punya hikmat. Hikmat tidak didapat karena sekolah formal. Hikmat itu didapat karena pola hidup takut akan Tuhan. Ya, itu berkat. Ya, saudara tahu persekutuan orang percaya ini berkat. Keluarga rukun itu berkat. Damai sejahtera itu berkat. Yang percaya katakan amin. Makanya saya yakin ke depan ini Bapak Ibu, orang-orang berhikmat akan duduk di hadapan para raja. Orang berhikmat akan jadi para penasehat. Orang berhikmat apa yang dia katakan. Enggak main-main Bapak Ibu. Nah, kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan buat saudara. Ini respon dari murid-murid. Saya suka sekali. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Sangat bersuka cita. Padahal Bapak Ibu tahu nggak? Waktu Yohanes 14 menulis, Yesus berkata begini, aku akan pergi ke Bapa ini. Ya, ke tempat aku berada, kamu udah bisa ke sana. Ya, sebab aku akan pergi kepada Bapa. Murid-muridnya sedih semua mendengar dia akan pergi kepada Bapa. Tapi yang ini lain. Ini mengalami perubahan pemahaman yang luar biasa. Karena mereka melihat glorification. Karena mereka melihat dalam sudut pandang yang berbeda. Tadinya waktu Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan, disiksa, dianiaya, mati. Kemudian dibangkitkan, mereka sedih. Waktu dia berkata dalam Yohanes pasal 14, dia berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Nanti kalau semuanya sudah aku sediakan, aku pulang lagi. Murid-murid sedih. Tapi aneh, yang ini aneh. Mereka bersuka cita. Ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Dan apa Bapak Ibu? Dan memuliakan Allah. Saya beritahu di dalam bait Allah. Itu bukan di gedungnya bait Allah. Sebab mereka bukan keturunan kelompok Sanhedrin. Mereka ada di sekitar bait Allah. Ya. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca, saya akan sampaikan beberapa hal yang perlu kita pahami. Saudara, mari begini, melihatlah. Dia bukan hanya penebus. Apalagi kita jangan pandang begini. Saya tadi suka itu, Pastor Tilio berkata, hey, kita hormati dia raja. Dia Tuhan yang berdaulat. Dia bukan sembarangan. Dia sekarang naik ke tempat tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh apapun. Tapi saya beritahu, dia tetap mengendalikan segala sesuatu. Dia tetap berdaulat. Dia tak pernah tinggalkan kita. Bahkan dia utus rohnya yang kudus untuk selalu mendampingi kita. Makanya saya katakan, gak perlu takut Bapak Ibu. Oh iya ya. Pak Rubin gak ngalami pembentukan, siapa bilang? Saya di pelayanan mau mati beberapa kali. Kerusuhan 98 saya lagi khotbah. Tempat di mana saya lagi khotbah diserbu massa. Karena itu kondisi politik. 98 pasti ingat semua ya. Oh iya, batu beterbangan di mimbar. Puluhan batu beterbangan. Tapi hari itu gak satu pun kena ke saya. Oh iya. Oh kita pikir proses jadi pendeta. Makanya saya itu kadang-kala heran kalau ada orang berkata, enak ya jadi pendeta ya. Khotbah di tempat apa, makan enak. Ya memang sih,
Pendeta itu kan taunya 2 rumah. Ya, kalau nggak rumah Tuhan, rumah makan. Ya kan, orang suka bercanda begitu kan. Ya, pendeta taunya 2 rumah katanya. Kalau nggak rumah Tuhan, rumah makan. Wih, makan. Makanya saya putuskan udah 5 tahun ini, cara makan saya berbeda. Oh ya. Sebab saya hidup dalam kasih karunia. Cuman soal makan, saya pakai Taurat. Biji-bijian, tumbuhan hijau, itu makanan saya, Pak. Jadi ya, tepung sudah enggak. Gorengan apalagi penggorengannya. Enggak banget, dari dulu enggak saya. Ya, tapi memang betul kan Bapak Ibu. Orang pikir enaknya jadi pendeta ya. Khotbah di hadapan banyak orang, ada di panggung. Ya ampun, pandemi kemarin, teman saya berkata ini, Rubin yuk kita tolong, ada 1-2 pendeta yang stres mau bunuh diri. Loh, saya tanya kenapa? Jobless. Kemudian rasa tidak berguna. Terus saya tidak hakimi, saya tanya kenapa bisa begitu? Iya, dia itu jadi pendeta ikut-ikutan. Karena banyak pendeta posting-posting di media sosial kan. Naik pesawat, bisnis kelas. Lagi khotbah, backgroundnya jemaat ribuan di foto. Kemudian buka buka garasinya, ada mobil mewah. Pakai ayat lagi, tiada mustahil bagi orang percaya. Orang pikir enaknya jadi pendeta. Saya bilang, aduh jangan begitu. Kalau nggak calling jangan coba-coba. Saya kalau Tuhan tidak tentukan dipercaya Tuhan, saya tidak mesti begini Bapak Ibu. Oh ya, jadi pendeta itu nggak gampang. Teman saya itu tensi suka naik. Padahal makan dijaga, tensinya naik. Kemudian periksa ke dokter. Dokter kemudian cek, kenapa kok bisa begitu? Terus ditanya, pekerjaanmu apa? Pendeta. Oh ya sudah, kalau tensimu mau normal, ya mundur dari pendeta. Karena kalau kamu konseling, kamu mesti nanggung bebannya orang, pikiran kamu kan. Sampai kadang-kala terganggu semuanya. Ya, nggak apa-apa, itu proses-proses. Tapi maksud saya, callingnya yang penting. Nah, kembali apa yang ingin saya katakan buat Bapak Ibu semua. Begini Bapak Ibu. Bahwa kalau kita melihat siapa dia, ya, dia bukan biasa, dia bukan hanya penebus, tapi dia raja. Ini makanya disebut dengan inaugurasi. Dia sedang, itu bahasa tadi pagi saya berkata ada istilah namanya, kan ada 4 tahap dalam kehidupan Yesus sebagai manusia. Yang pertama adalah tahap dia jadi manusia, inkarnasi. Tahap yang kedua adalah penderitaan, penyalipannya dia. Tapi tahap ketiga yang disebut dengan kebangkitannya dia, resurrection. Tapi yang keempat, tahap berikutnya adalah tahap yang disebut dengan coronation. Coronation itu adalah berasal dari kata corona kan. Coronation itu ada penyematan raja yang diurapi. Oke, kita coba lihat Mazmur 110 ayat yang ke-10. Kenapa tanggapan murid ini positif? Nah, saya akan beritahu nanti beberapa tanggapan yang harusnya ada pada kita. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada siapa? Tuanku. Tahu nggak Bapak Ibu? Ini ayat ini aneh secara teologi. Saya tidak mau berdebat secara doktrinal ya. Apalagi yang mempercayai itu tuh doktrin oneness, nggak percaya Tritunggal. Saya nggak mau berdebat di sisi itu. Ya mau dijelaskan boleh. Ini kan ayat aneh. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi begini, Tuhan lagi bicara sama Tuhan. JHVH, Jehovah lagi bicara sama Adonai. Orang pikir ini ayat untuk Daud, bukan. Ini ayat untuk Kristus. Dan kalau ada ayat yang paling diambil banyak di perjanjian baru, itu adalah ayat ini. Ini inaugurasi. Ini akan menyatakan siapa Kristus. Dia raja yang diurapi, dia raja yang dahsyat, dia raja yang luar biasa, yang tak terkalahkan oleh apapun. Makanya begini, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi apa? Tumpuan kakimu. Kalau kita melihat pengalaman langit terbuka, Bapak Ibu saya sukanya begini, murid-murid itu melihat waktu Yesus naik ke atas. Pandangan mereka berubah, makanya betul, yang kita lihat menentukan hidup kita. Saya beritahu, orang terintimidasi kenapa? Coba, orang ketakutan kenapa? Orang khawatir kenapa? Karena melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Orang ketakutan terintimidasi karena melihat kebutuhan lebih besar dari Tuhan. Padahal Alkitab berkata, Tuhan lebih besar daripada apapun. Langit tatanya, bumi tumpuan kakinya. Tidak ada yang bisa melebihi kebesaran Tuhan.
Hari ini kalau ada yang datang terintimidasi, intimidasi itu mencegah kita seperti membuat kita tidak bisa bernapas. Dan saya beritahu, intimidasi itu tidak pernah terjadi. Kalau saya diam, saya lagi berpikir mau ngomong apa lagi. Sudah pikir ini pendeta kan pasti fasih bicara. Enggak, saya lagi berkata, Tuhan mau sampaikan apa lagi? Tapi saya ingat Bapak Ibu, papa saya gagal usaha, salah ambil keputusan di bisnis, bankrupt. Saya masih ingat SMP kelas 2. Saya harus kerja di pasar jadi kuli bertahun-tahun. Ya enggak apa-apa, proses yang tidak gampang. Oh, sempat tertekan Pak Rubin, sering banget. Sering gagal juga dalam keputusan. Saya sarjana kegagalan. Sampai saya satu kali tidak pernah lupa. Di sebuah retreat tahun 84 di Hotel Asida Batu Malang. Itu beberapa hamba Tuhan yang diurapi waktu itu berbicara. Ada Pak Daniel Alexander, ada Pak Andreas Yosef almarhum, ada Kak Yeremia Rem almarhum, dan beberapa tokoh-tokoh. Mereka bicara diurapi Tuhan, tapi bukan merekanya. Saya tidak pernah lupa, di satu sesi saya dilawat Tuhan berjam-jam. Saya menangis terkapar. Bukan soal menangisnya Bapak Ibu. Yang penting kan bukan soal nangisnya. Nangis boleh tapi berubah enggak? Mending berubah walaupun enggak nangis. Orang Kristen suka nangis tapi enggak berubah. Itu nipu pendeta dan nipu Tuhan. Waktu Tuhan lawat saya, sudut mata saya berubah. Seperti kayak murid di jalan Emmaus. Selaput yang menutupi mata saya. Yang selama itu membuat saya apa? Minder. Saya kemudian begini, putus pengharapan. Saya berpikir sempit. Saya rasa seperti korban dalam kehidupan. Saya play victim loh. Saya lupa bahwa Tuhan sudah memberi kemenangan. Saya nggak melihat dia raja, bayangkan. Saya pikir dia biasa. Begitu saya melihat ini, ya ampun. Itu dunia saya berubah. Tetap rambut tetap ikal. Rambut saya ikal loh, makanya pendek terus dari dulu. Coba kalau agak panjang sedikit, itu muter-muter di mana-mana kan. Makanya saya suka pendekin terus dari dulu. Nah, rambut tetap berubah, kulit saya tetap, ya. Saya nggak hitam sih ya. Hitam itu ini ya. Saya kan sawo matang, manis lagi. Loh, sawo kalau matang manis percayalah. Loh, Pastor Tilio itu nggak putih, kalau putih itu tembok loh. Ya dia apa ya? Apa Bu? Ya nggak cappuccino lah, kuning apa begitu saya nggak tahu ya. Ya lumrah lah dia lahir di Belanda, sementara saya Jawa ya kan? Ya saya tetap sama, rambut saya tetap sama, saya modelnya begini tetap sama. Orang ngomong begini sama saya, dari dulu sampai sekarang kamu tetap sama loh. Ya saya berkata saya menggenapi firman Tuhan kan. Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kan. Terus begini, kesederhanaanmu tetap sama. Kamu biasa saya, iyalah gak apa-apa. Yang penting berdampak. Tapi sejak itu hidup saya berbeda. Bapak Ibu tahu gak? Saya tidak pernah mikir, kaki saya mendarat di banyak bangsa lain. Saya tidak cari pelayanan, bayangkan. Tiba-tiba ada orang kontak dari Toronto, bayangkan. Pak Rubin isi Thanksgiving Camp. Saya beberapa kali ke sana. Tiba-tiba saya masih ingat awal 2000-an saya pergi ke Australia sampai sekarang. Saya pergi ke banyak tempat. Gak cuma di luar negeri, di Indonesia. Saya paling suka ke pedalaman-pedalaman. Saya tadi bilang di ibadah kedua atau pertama saya lupa. Saya baru pulang dari pedalaman Sulawesi Barat hampir 1 minggu. Dan ke depan saya akan lagi banyak turun ke daerah. Ya, tapi sejak itu sudut pandang saya berbeda. Mata saya berbeda. Saya baru ngeh itu, Pastor. Waktu Paulus berkata dalam Efesus 1, jadikan mata hatiku terang untuk aku melihat pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu. Betapa dahsyatnya panggilan buat orang-orang percaya. Betapa hebatnya, lebar, tinggi, dalam, luas, tak terhingga. Dan kita memahami itu sekalipun melampaui semua pengetahuan. Kalau ada yang berkata sama kita, kalian gagal, kamu orang gagal, kamu orang tidak berguna. Jangan dengarkan itu. Mari minta
mata terbuka, pengalaman melihat raja naik, raja bertahta, raja duduk mengendalikan segala sesuatu. Sekarang saya belajar respon murid-murid. Yang pertama adalah sukacita. Amin. Oh ya, yuk bersukacitalah. Di mana ada raja, di situ pasti ada sukacita. Di mana ada raja, pasti ada perjamuan yang terbaik. Makanya waktu Matius 22 ditulis berkata, raja itu sudah menyediakan semuanya. Cuman orang yang diundang sombong. Ya, ada yang ngomong kami bisnis, ada yang ngomong kami sedang kawin. Makanya raja ngomong, panggil itu, undang itu, orang-orang di jalanan, para pemulung, para orang-orang biasa, para pengemis, orang-orang yang luka. Makanya betul, Tuhan berkata, hidangan sudah aku sediakan, semua sudah tersedia. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, dalam Tuhan tidak ada kata kekurangan. Tuhan sudah siapkan semua yang terbaik. Please, saya dorong Bapak Ibu yuk bersukacita. Gereja yang penuh sukacita adalah gereja yang penuh kehidupan. Gereja jangan murung, gereja jangan iri satu dengan yang lain, gereja jangan kepahitan, gereja jangan perpecahan terjadi. Gereja bersukacita. Kita punya raja yang luar biasa. Kapan terakhir kita ketawa tanpa tujuan tertentu? Mari, saya suka bercanda, orang gila paling sehat. Ya, tidak pernah minum tolak angin, kerikan juga tidak pernah. Tidur tidak pakai spring bed, tapi sehat loh. Kok perumpamannya itu Pak Rubin, nggak tahu tiba-tiba muncul itu. Tapi memang betul, sukacita itu kekuatan yang dari Tuhan. Tapi mau bersukacita? Udah. Orang kalau sukacita ininya sehat. Orang kalau ininya sehat, tubuhnya sehat. Kenapa sakit-sakitan? Kita murung terus. Lihat dia duduk di tahta. Dia mengendalikan segala sesuatu. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, tidak usah takut. Oke. Ibrani pasal 10. Yuk bersukacita. Amin. Oh ya, bersukacita. Saya punya anak, penghiburannya luar biasa buat saya. Sukanya bercanda. Ya. Oh ya, kalau bercanda sama istri saya, ya ampun. Udah, pukul-pukulan, tapi nggak kasar. Maksudnya sama mamanya kayak as a friend saja. Ketawa luar biasa. Sampai saya kalau pulang ke rumah, saya terhibur. Oh, pengkhotbah begini nih kadang kala capek. Kita capek loh kadang kala. Oh iya. Jadi makanya doakan para pendeta. Kita pikir pelayanan senang-senang. Pelayanan fisik capek, mentalitas juga kalau nggak hati-hati tertekan. Makanya berapa banyak orang yang pelayanan bisa lari kemana-mana. Ya, capek kadang-kala capek. Lebih capek lagi yang dikhotbahin nggak berubah-ubah. Itu capeknya double Bapak Ibu. Saya tuh kalau muridkan orang-orang yang nggak berubah-ubah, capeknya luar biasa. Tapi begitu pulang ke rumah, ya ampun, lihat istri anak, ketawa. Fasilitas kita terbatas. Makanan kita biasa saja. Tapi sukacitanya. Saya kalau lihat istri saya, aduh, orang paling simpel bersukacita. Gampang tidur nih. Lagi berdiri saja tidur. Ya. Saya kalau naik pesawat jujur kan, kita kalau turbulence lama, ya ampun, basaro kenceng kan. Istri saya tidur. Dia mau minum antimo, terbang jauh begitu. Antimo belum diminum, sudah tidur. Begitu nyampe, sudah jatuh antimo di bawah kursi. Sampai saya berkata, Tuhan ampuni dia. Saya lihat wajahnya gak ada dosa sama sekali. Coba bayangkan, enteng hidup. Tapi memang penuh sukacita. Dan istri saya kalau lihat perjalanan hidupnya, ya ampun, Tuhan urapi dia. Sukacitanya luar biasa. Oh, dia anaknya pengusaha. Makanya waktu saya lamar dia, papanya ngomong begini, anakku mau dikasih makan apa? Ya, saya enggak berani bilang, cuma dalam hati, ya makan nasi om, masa makan apa? Tapi jujur, saya beritahu, saya bisa begini karena ada dia.
kuatin saya. Oh, saudara pikir orang yang di sini kuat-kuat? Saudara pikir saya kuat? Enggak. Saya kadang menangis, saya kadang pukul bantal, saya kadang teriak, saya kadang berkata stop, saya tidak mau melayani lagi. Saya kadang nggak tahan dengan gosip, saya tidak tahan dengan tekanan, saya tidak tahan dengan semua isu yang coba ditujukan ke saya. Istri saya berkata, sudah sayang, Tuhan sayang kita. Ya. Makanya harta berharga paling hebat dalam hidup saya, ya my family. Sukacitanya membuat saya bangkit. Oh ya. Sorry ya, saudara boleh punya uang banyak, fasilitas banyak, tapi kalau nggak ada sukacita, neraka Pak. Apalagi nggak punya uang, nggak sukacita, aduh, saya nggak tahu itu apa namanya. Ya. Ilmu kedokteran menunjukkan orang yang sukacita, hormonnya sehat. Nabi, bersukacitalah, dia adalah raja, dia bertata. Coba lihat. Ya tepuk tangan nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Tapi jangan pikir saudara tepuk tangan saya tambah semangat. Enggak, saya tetap semangat tepuk tangan atau tidak. Ibrani 10. Ayat yang ke-11. Atau 12. Nah ini 12 langsung. Thank you yang di multimedia. Tetapi setelah Yesus setelah mempersembahkannya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di mana? Di mana Bapak Ibu? Sebelah kanan Allah adalah a place of power and authority. The position of power and authority. Ini adalah tempat dan posisi di mana kuasa dan otoritas ada di sana. Coba ayat berikutnya. Ini yang akan terjadi dan sedang terjadi. Dan sekarang ianya menantikan saatnya di mana apa? Musuh-musuhnya akan dijadikan tumbuhan. Oke, saya mau tanya, saudara ini siapa? Kita ini anggota tubuhnya, Yesus kepala, kita tubuhnya. Kaki tubuh enggak? Kaki bagian dari tubuh enggak? Oh iya, jadi begini, dia sekarang menunggu gereja bergerak. Makanya tadi saya katakan, kita suka menanti kapan dia datang, padahal dia sedang menanti untuk kita bergerak. Udah soal kedatangannya, pasti dia datang. Kalau rencananya semua selesai, pasti Tuhan datang. Tuhan tidak datang ditentukan oleh Rusia, Amerika, China. Gak ada urusan. Tuhan datang kalau rencananya diselesaikan. Dan saya beritahu buat Bapak Ibu, dia menantikan gereja bergerak. Sayang sih ya Bapak Ibu ya, orang pengennya cepat masuk surga karena mau lari dari kenyataan. Tuhan memberi kita, sukacita yuk, kerjakan kehendak Bapa yuk, bersukacita. Saya setiap kali bangun saya berkata, Tuhan aku bersukacita, aku mau terlibat dalam kehendak Tuhan. Makanya Arthur Wallis betul berkata, hidup yang maksimal adalah temukan kehendak Allah, libatkan diri dalam kehendak Allah, selesaikan kehendak Allah. Setelah itu kamu mati. Kalau belum, jangan. Saya ulangi lagi, temukan kehendak Allah, libatkan diri dalam kehendak Allah, selesaikan kehendak Allah. Setelah itu, pulanglah ke surga. Itu sudah paling maksimal. Yang pertama, sukacita. Katakan sukacita. Tapi yang kedua, respon apa yang harus kita tahu dan kita hidupi? Kita punya harapan ya. Amin. Ada harapan. Ya. Kita punya imam besar, kita punya raja yang mengendalikan segala sesuatu. Bapak Ibu tahu nggak harapan itu apa? Harapan itu aspek benteng terakhir dari iman. Aspek masa depan dari iman itu harapan. Dan yang saya tahu, harapan itu tidak pernah mundur ke belakang. Ya, saya ingatkan buat Bapak Ibu ya, tidak ada harapan di masa lalu. Udah, tinggalkan masa lalu. Jangan terus kepahitan. Jangan terus dendam. Jangan. Rugi kita, rugi. Semua yang kita simpan akan jadi milik kita loh. Orang pegang terus kepahitan, orang pegang terus dendam, orang pegang terus apa? Kekalahan masa lalu. Jangan. Oh, Pak Rubin tidak pernah kalah. Siapa bilang? Ya, kegagalan sering banget. Orang lecehkan sering banget. Tapi kan itu masa lalu. Makanya betul, dalam harapan tidak ada masa lalu. Harapan selalu bergerak ke depan. Dan yang saya tahu, harapan kita adalah sau yang kuat. Ibrani pasal 6 ayat 19. Saya tutup dengan ayat ini. Saya sudah diberitahu oleh belakang bahwa waktu saya sebentar selesai. Sebab kalau saya nggak selesai, ya
Ya harus selesai. Ya kan? Makanya oke, kita selesailah. Setelah ini kita akan berdoa. Bapak Ibu mau kita melihat bahwa Dia adalah Raja segala raja. Pertanyaan saya, adakah di dalam Tuhan masalah yang tidak ada jalan keluar? Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu? Oh iya ya, kita punya harapan. Saya tinggal di rumah ini milik Tuhan. Tahun 2002 saya datang ke Jakarta. Saya tidak suka di Jakarta, jujur. Kita sudah nyaman di Jogja. Jogja itu menurut saya kota asik banget. Makanan masih murah. 1.500 masih bisa makan sama es teh. Kalau di Jakarta parkir saja nggak bisa. Ya, saya pernah parkir di Plaza Indonesia dan Hotel Mulia. Ya ampun. Itu awal-awal datang. Begitu bayarnya segitu. Saya langsung bahasa roh mendadak loh Bapak Ibu ya. Saya bilang ya ampun. Di Jakarta itu gerak sedikit saja. Dompet ikut bergerak loh bayangkan ya. Jadi kita gerak, dompet ikut gerak. Itu di Jakarta. Mahal semua. Saya suka bilang ya ampun di Jakarta itu semua mahal. Yang murah hanya harga diri. Makanya jangan jual diri secara murahan. Kok nggak ada yang amin? Loh iyalah. Demi sukses langgar prinsip itu murahan itu. Kita nggak begitu. Kita mahal di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, tahun 2002 kakak rohani saya bilang, kamu mesti ke Jakarta. Saya nggak mau. Udah, Tuhan bicara kuat. Tapi kamu doakan. Saya doa sama istri saya. Istri saya bilang, enggak lah, enggak mau. Kita ke Jakarta. Akhirnya ke Jakarta, sampai sekarang. Ternyata saya baru tahu, Tuhan punya planning memang. Tapi saya enggak tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Tangerang. Begitu nyampe, kita ngontrak. Enggak kenal siapa-siapa, PRJ belum kenal. PRJ waktu itu mungkin masih di itu ya, Borobudur kali ya. Yang dari Borobudur tolong. Oh ada ya, dari Borobudur ya. Masih di Borobudur lah tahun-tahun itu ya. Itu Ocap ya? Oh ya makanya. Saya pikir siapa kok pakai jaket kayak James Bond begitu ya. Oke, Ocap dulu di Borobudur ya. Oh, wah layak dapat pin dan penghargaan berarti ya. Orang lama ini berarti ya. Pak Cipto enggak ya? Oh enggak ya. Sekolah minggu dulu di Borobudur. Oh enggak ya. Maafkan saya Pak ya, enggak apa-apa, kita saling menganiaya supaya rupa Kristus terjadi di antara kita. Enggak bercanda saja, paling mereka marah ya, saya enggak dikasih makanan biasa saja lah ya, tapi bercanda kudus kok Pak ya. Jadi Bapak Ibu tahu, perjalanan enggak gampang. Sampai akhirnya Tuhan kasih kita rumah. Dan itu bukan rumah kita, karena banyak misionaris tinggal di rumah saya. Saya selalu bilang itu milik Tuhan. Saya sudah pindah kota 6 kali. Tinggal mungkin ke-7 sempurna sudah. Ya, saya lagi bilang sama istri saya, sayang kita siap loh. Kalau Tuhan suruh kita bergerak, kita bergerak. Jangan mau dibatasi apapun. Udah, gak penting jadwal, gak penting apapun. Yang penting ikuti apa yang Tuhan mau. Ya, kita bergerak saja. Kita musafir kok Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu gak? Kita dapat rumah tanpa modal. Sekarang kita tinggal di rumah. Kemudian begini, perjalanan berikutnya lagi, anak kita kuliah. Ini udah selesai, dia udah graduation. Dia bilang sama saya begini, papa orang pelayanan, saya kuliah di sini saja. Udah sayang. Kamu itu jangan alami bapakmu pendeta. Papa pendeta biasa. Tapi coba alami Tuhannya papamu. Karena banyak anak pendeta cuma alami papanya pendeta. Ya kalau jadi teladan, kalau enggak, saya khotbah di satu tempat, anak pendeta loh. Wih, nakalnya luar biasa. Karena dia bilang begini, papa cuma jago di mimbar, tapi tidak mahir di kehidupan. Makanya kalau papanya khotbah, di belakang dia ketawa. Ngomong apa dia? Sampai kakinya dinaik-naikkan begini, coba bayangkan. Jangan kurang ajar sama bapakmu. Enggak Kak Rubin, dia panggil saya kakak. Di mimbar sama di kehidupan beda. Dia suka pukul mama, ngomongnya kasar. Di mimbar saja kayaknya kelihatan kudus. Oh saya sedih itu. Ya, saya bilang sama anak saya, sayang, tolong jangan hanya alami papamu pendeta. Tapi alami siapa Tuhannya papamu. Dia selesaikan pendidikan dalam anugerah Tuhan di Australia.
Dia punya gelar, ijazah ditaruh di meja saya. Saya duduk, saya ngamati. Saya berkata, Tuhan, ini adalah the journey of faith. Ini bukan kita ini. Saya berani banyak cerita tentang apa itu harapan, Bapak Ibu. Oh, kadang bingung. Kadang nggak ngerti. Kadang terpepet. Makanya saya baru tahu, kami ditindas tapi tidak habis akal. Kami putus asa, tapi kami tidak pernah menyerah. Kami ditinggalkan sendirian, tapi kami kemudian begini, tetap bersuka cita. Karena begini, matanya terbuka melihat siapa dia. Nah Bapak Ibu, yuk ini. Dia jadi raja segala raja. Dia siapa sesungguhnya dia. Makanya kita punya pengharapan. Mari baca sama-sama 2, 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat yang ke-20, satu ayat lagi, setelah ini kita selesai. Di mana Yesus telah masuk sebagai apa? Perintis bagi kita. He's the author and the finisher of our faith. Ya, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar. Sampai apa? Makanya kalau Bapak Ibu baca di title Mazmur 110, itu adalah penobatan Raja Imam. Dia bukan raja biasa, dia raja imam, dia perantara, dia pembela buat kita. Gak usah takut, dia selalu peduli dengan kita. Makanya Bapak Ibu bergerak keluar sana, backup surga tidak terbatas, sumber surga tidak terbatas. Itu harapan kita, bayangkan. Yang di atas langit menuntun kita. Tolong yang kiri kanan gak ada jalan keluar. Lihatlah ke atas. Di atas tidak ada kata macet. Di atas ada jalan keluar. Tuhan duduk di atas tahta. Dia mengendalikan segala sesuatu. Yuk bersuka cita. Jangan murung, jangan sedih. Saya lihat orang Kristen kasihan. Dilirik cecak marah. Anjing menggonggong kemudian kecewa. Hei, bersuka cita yuk. Bukan karena gaji kita lagi naik. Bukan karena kita lagi bayaran. Apalah gajian. Enggak. Kita bersuka cita. Apapun kondisinya, tetap bersuka cita. Sekalipun proses, sekalipun berat, tetap bersuka cita. Amin. Lihat siapa dia mengendalikan segala sesuatu. Tidak perlu takut. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Shekete karapala papa. Oh karapataka shekete karapala papa. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Shede karapala papa. Boleh enggak sekarang ini Bapak Ibu lakukan tindakan profetik ini. Yuk tutup mata, pegang mata kita dengan tangan kita Bapak Ibu. Pegang, enggak usah nempel enggak apa-apa. Enggak usah nempel enggak apa-apa. Tapi pegang, lakukan tindakan profetik ini. Mari pegang sambil berbahasa roh, sambil berdoa Bapak Ibu. Mari minta Tuhan terangi mata kita. Melihat bahwa dia adalah Raja yang dimuliakan. Dia bukan hanya penebus. Jangan berhenti bahwa dia disalibkan. Oh itu penting. Jangan berhenti bahwa dia dibangkitkan. Oh itu penting sekali. Tapi lihat keseluruhannya. Dia dinaikkan sampai tempat yang paling tinggi. Dia Raja yang memerintah. Dia duduk di sebelah kanan Allah. The position of power and authority. Dia ada di tempat yang penuh kuasa. Dia mengendalikan segala-galanya. Dia Raja yang diurapi. Sedekara papa. Masalah tidak akan mengalahkan kita. Penyakit tidak akan menghancurkan kita. Tidak ada keputusasaan. Saya berdoa di ibadah yang ketiga ini. Saudara alami terobosan. Melihat dengan mata yang diubahkan oleh Tuhan. Ora papa. Saya yakin. Ada beberapa orang yang Tuhan sedang perlihatkan sesuatu. Siapa dia? Raja segala raja. Raja yang duduk di sebelah kanan Bapa. Sedekara papa. Yes. Ora pala papa. Ora pala sekete kara papa. Oh kita mungkin berkata, Pak pengetahuan teologi saya terbatas. Enggak penting Bapak Ibu. Mari alami Tuhan yang penting. Alami siapa dia. Ora papa. Saulus melihat siapa dia. Yosua melihat siapa dia. Daud melihat siapa dia. Sedekara pala papa. Waktu murid-murid melihat langit terbuka, Yesus naik ke atas, bersukacita mereka menyembah dengan segenap hati. Tuhan memberkati mereka. Oh karapa sekete karapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa yang kau sampaikan. Bahasa hambamu terbatas.
tapi Roh Kudus akan menerjemahkan ini dalam hati kami. Hari ini yang goyah, tegakkan kami. Hari ini yang penat, kami tahu kesembuhan sudah terjadi. Hari ini yang putus asa, kami bangkit kembali. Kami tidak mau hidup murung, kami tidak mau hidup sedih. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Berkati gereja ini, berkati Pastor Tilio dengan Ibu Mia. Pakai hidup mereka untuk mendemonstrasikan kuasa Allah dengan cara yang ajaib. Berkati semua kami yang ada di sini. Firman ini termeterai di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saudara diberkati, amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhannya. Bapak Pendeta Rubin Ong, Tuhan berkati berlimpah-limpah Pak. Kami juga mengucapkan terima kasih atas saksian pujian penyembahan dari Pastor Tilio dan Kamia. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Seperti biasa Bapak Saudara, setelah doa berkat, saudara diminta untuk tidak langsung meninggalkan tempat ibadah, tapi mohon duduk terlebih dahulu bersabar karena kami akan mengatur proses keluar agar tidak terjadi kerumunan. Berikutnya saudara juga diminta untuk dapat mengisi angket ibadah dengan cara meng-scan QR Code yang ada di bangku di depan saudara masing-masing. Dan kami juga rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini. Apakah ada? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Ada di sebelah kiri saya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan. Wah, di tengah juga ada. Di kanan juga ada. Selamat datang. Untuk saudara jemaat baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar di depan. Dan nanti setelah pulang saudara bisa mengambil souvenir di kantor sekretariat di depan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan segera memberikan persembahan. Saudara bisa persiapkan persembahan terbaik, kita akan berdoa bersama. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita mempersiapkan persembahan pada hari ini. Baik itu persembahan perpuluhan, diakonia, atau persembahan khusus lainnya. Bagi jemaat yang hadir secara onsite, dapat melakukan scan QR Code persembahan yang terletak di depan kursi atau layar mimbar, atau dapat memberikan persembahan secara transfer, atau dapat memberikan persembahan yang dimasukkan dalam amplop lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan di pintu keluar yang telah disediakan. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang beribadah secara live streaming di rumah-rumah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan mempersiapkan persembahan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rubin Ong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Ibu Evangelis Gina Darmawan. Ibadah BPA yang telah diadakan secara onsite yaitu Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 ruang kristal 1 dan 2. 316 Youth English Service pukul 9 waktu Indonesia Barat di lantai 9 ruang Topaz. 2 PM Service yang Professionals and Couples pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Ballroom. Diinformasikan mulai hari Minggu 5 Juni 2022 akan diadakan ibadah anak secara onsite pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, ibadah sekolah minggu di lantai 9 Ruang Ruby. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, Joshua Generation Kids Church English Service di lantai 9 Ruang Emerald.
Gembala menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 waktu Indonesia Barat, kecuali hari libur nasional. Menara doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Bible Study setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 20 sampai dengan 20.45 waktu Indonesia Barat, kecuali hari libur nasional. Agar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam dan kita semakin melekat kepada Tuhan. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan dan hadirat-Mu di sepanjang ibadah hari ini. Kami berdoa buat Indonesia. Kami perkatakan, damailah Indonesiaku, diberkati dan sejahteralah bangsaku. Engkau Allah yang dahsyat dan berkuasa, yang sudah melakukan perkara-perkara besar atas negeri ini. Engkau sudah menghalaukan dan menyembuhkan bangsa kami dari segala krisis ekonomi global, virus corona dan varian-varian barunya. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas negeri kami. Kami percaya akan terjadi lawatan gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Kami percaya Tuhan pulihkan hati-hati yang terluka. Tuaian dan pertobatan besar akan terjadi. Setiap orang yang berseru-seru memanggil nama-Mu akan diselamatkan, dan mereka mengalami kasih mula-mula dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Pak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, beserta seluruh jajaran pemerintah pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan pakai terus Tuhan dengan roh hikmat kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan penting atas negeri ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Rubin Ong Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah sepanjang hari ini. Tuhan pakai terus hamba-Mu dengan roh keperkasaan-Mu kemanapun Engkau utus hamba-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan terus disampaikan. Engkau berkati pelayanan kesehatan dan keluarga hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Dan kami juga mengangkat tangan memberkati Pastor Tilio dan Ibu Mia Odina. Tuhan berikan urapan kreatif ilahi Allah dicurahkan dengan dahsyat atas pelayanan hamba-Mu. Kami percaya berkat Tuhan akan melimpah dan memperluas wilayah pelayanannya dengan lebih dahsyat lagi. Akan banyak jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami terobosan baru dan pemulihan. Berkat kesehatan, berkat keluarga hamba-Mu dilimpah-limpahkan. Perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat gembala sidang kami Pak Niko. Bapak, Kau berkati kesehatan hamba-Mu, keluarga dan pengembalaan hamba-Mu. Tuhan pakai terus hamba-Mu menjadi the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus sampai ke bangsa-bangsa. Kami juga berdoa buat gembala CK7 yang kami kasihi Dr. Yanto. Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak mantu dan cucu-cucu diberkati senantiasa. Tuhanlah yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Engkau juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami umat yang layak di hadapan Tuhan dan memiliki karakter Kristus. Saat ini kami berdoa untuk kebangkitan generasi Yeremia di CK7. Bapa, Engkau urapi anak-anak muda.
penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Untuk hidup cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami perkatakan akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang hidupnya kudus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan bergerak untuk menjangkau banyak jiwa. Saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit. Bapa, kami perkatakan dengan iman. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan dan dipulihkan. Mereka yang mengalami beban berat sudah diberi kelegaan. Mereka yang membutuhkan jawaban, Tuhan berikan jawaban. Kami percaya Engkau mengasihi setiap umat Tuhan di tempat ini. Saatnya kami sekarang menyiapkan hati dan mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang berjanji akan datang kembali, Dia pasti akan datang kembali. Untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.